sobat bermain tanah. Suatu pagi saya mencium wangi semerbak ketika berolahraga melintasi sebatang pohon. Ternyata sumbernya adalah bunga-bunga kecil yang bergelantungan ini. Apa sobat-sobat pernah melihatnya juga? Hidup epifit dengan menempel pada batang-batang pohon, daunnya kecil sekitar 2-4 cm, tekstur daun keras dan sangat tebal. Batangnya merambat atau menjuntai, di mana akar-akar arealnya dapat mengambil oksigen dari udara. Di Indonesia bisa ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kalau di daerah Bogor dan Cianjur, sebutan lokalnya bunga picis kecil. Oke, sebelum lanjut, yang suka nonton channel ini udah subscribe belum? Tipe yang mini ini sudah dicatat sejak tahun 1818 oleh botanis Jerman Belanda bernama Blom. Kemudian diregister sebagai Hoya lacunosa Blom atau sering dituliskan Hoya lacunosa BL. Oh iya, karena bunganya mirip dan daunnya sama-sama kecil, masih banyak yang sering ketukar dengan Hoya crowniana. Hoya crowniana daunnya lebih membulat dan lebih berbentuk hati dan berasal dari Filipina. Sedangkan Hoya lacunosa daunnya lebih oval. Yang ini aslinya dari Indonesia dan Malaysia. Bunga lacunosa kecil-kecil berwarna putih kuning membentuk klaster pada satu tangkai utama. Dapat berbunga sepanjang tahun dengan puncaknya di awal musim hujan. Bunganya itu unik sekali, keras, padat, dan mengkilap seperti terbuat dari lilin atau porselen. Plus wanginya itu, pokoknya worth it deh untuk digantung di teras atau di pohon di halaman rumah kita. Cara paling mudah untuk menanamnya adalah melalui cuttings atau potongan batangnya. Pertama-tama cuttings dicuci bersih, lalu potong untuk stek, potong-potong kurang lebih sejengkal atau bebas. Bunganya juga boleh dipotong, boleh juga tidak. Oh ya, getahnya ini berwarna putih susu dan agak kental. Sebaiknya menggunakan sarung tangan karena kulit kita bisa iritasi jika terkena getah ini. Stekan Hoya bisa langsung ditanam di media, tapi biar lebih yakin dan gampang dipantau, kita bisa pancing dulu akarnya dengan stek air, atau yang lagi populer nih istilahnya sekarang, water propagation. Jangan khawatir jika pada fase ini banyak daun-daun akan menguning lalu juga rontok. Dalam waktu 2 mingguan muncullah akar-akar baru yang berwarna putih. Inilah yang akan menjadi akar pelekat di media yang baru nanti. Secara umum, tanaman Hoya dapat tumbuh di berbagai media tanam, asalkan poros dan cukup rongga udara di dalam media. Jadi, jangan gunakan media padat seperti tanah atau kompos.
Pertukaran udara di dalam media merupakan syarat utama supaya akar Hoya bisa bernafas dengan leluasa. Ingat, Hoya adalah tanaman epifit. Siapkan pot, tidak harus pot self watering ya, tapi ini juga bisa. Pot ini karena atasnya melebar, saya rasa cukup memadai untuk sirkulasinya, jadi saya nggak menambah lagi lubang-lubang di samping. Pertama-tama kita akan merendam media tanam dalam air yang sudah dicampur vitamin B1. Boleh juga ditambah pupuk, misalnya pupuk NPK seimbang, sedikit saja. Kali ini media yang akan kita coba gunakan adalah kombinasi sabut kelapa dengan kulit kayu pinus. Jika misalnya di musim kemarau nanti terlalu kering, bisa kita tambahkan juga sedikit kokopit. Setelah direndam sekitar 1 jam, bahan media tanam ini bisa mulai kita masukkan ke dalam pot sebagian-sebagian dulu, misalnya arang batok atau pine bark untuk dasar. Lanjut dengan mulai menyusun stek yang sudah berakar tadi. Jika ada bagian-bagian yang kering, boleh kita buang dulu, kita potong dulu. Pastikan akar barunya tercover secukupnya, jangan ditekan, tapi posisi harus stabil biar cepat melekat. Akar putih ini masih lunak, jadi lakukan dengan sangat hati-hati. Setelah selesai, letakkan dulu di tempat yang teduh dan aman. Ini saya taruh di bawah wastafel kamar mandi. Sekitar 1 minggu baru kita akan membawanya keluar. Nah, ini 1,5 bulan kemudian sudah bertambah dengan kemunculan daun-daun baru. Lokasi idealnya adalah outdoor yang terlindung, cukup terang, cukup angin, misalnya di teras rumah. Boleh terkena langsung sinar matahari pagi atau sore, tapi antara jam 9 pagi sampai jam 4 sore sebaiknya terlindung. Selesai, tinggal bersabar menunggu seluruh teras ini jadi wangi ketika dia berbunga nanti. Sampai jumpa di cerita lain seputar tanaman, serta info dan tips berkebun ala bermain tanah.